Dan ini di pollingnya, apakah Anda setuju bila Anies bentuk Partai Perubahan Indonesia? 1.400 yang vote, setuju 83%, tidak setuju 12%, ragu-ragu 4%. Jadi mayoritas setuju. Saya sediakan ruang ragu-ragu ya. Dan punya kader-kader yang betul-betul menginginkan perubahan. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dan kabarnya ya Anies Baswedan sangat menarik dalam desas-desus ya membuat partai baru, yaitu adalah Partai Perubahan Indonesia. Ini menghangat begitu kan ya, kenapa Anies Baswedan yang selalu dibawa? Jangan-jangan ini yang menjadi tokoh dari Partai Perubahan Indonesia adalah Anies Baswedan. Tapi dengan adanya spekulasi ini begitu kan ya, Anies Baswedan membantah dengan dengan tawaran membentuk Partai Perubahan. Maka secara tidak langsung bagi kami adalah Anies Baswedan tidak tertarik untuk membuat partai baru ya dalam sebuah politik ini begitu kan. Maka ini sampai-sampai ya menurut saya pribadi, kalau Anies Baswedan membuat partai baru yang namanya Partai Perubahan Indonesia, ini juga menjadi catatan penting karena salah satu yang menjadi harus punya partai besar di situ adalah tokoh yang punya popularitas yang tinggi atau setidaknya orang kaya begitu kan. Anies Baswedan saya kira tidak kaya, tapi kalau dijadikan tokoh ini menarik juga begitu ya. Bisa saja pengikut-pengikut Anies Baswedan yang jutaan di situ akan melihat dan bisa mengikuti dan banyak yang kemudian akan gabung di situ. Salah satu yang kemudian menjadi isu santer tersebut adalah terkait dengan adanya polling yang kemudian muncul hari ini ya di di YouTube dari Refli Harun. Mereka menanyakan begini, apakah Anda setuju bila Anies Baswedan untuk Partai Perubahan Indonesia? Mereka yang mengatakan setuju yaitu 86%, mereka tidak setuju 10%, dan ragu-ragu di situ adalah 4%. Dan kemudian ini di-vote oleh 59.000 suara begitu kan ya. Tapi bagi kami ya dengan nuansa-nuansa hari ini, Anies Baswedan masih ragu-ragu sebenarnya untuk membuat partai perubahan di situ. Karena apa? Karena dengan catatan bagi kami adalah mengapa saya milih ragu-ragu? Karena satu sisi harus partai membangun partai itu harus punya tokoh yang baik, punya tokoh yang kemudian pengikut-pengikut mereka banyak. Saya kira kalau Anies Baswedan membuat partai baru di situ, maka persaingannya adalah PKS ya. Persaingannya adalah P3, PKB karena dianggap sebagai partai Islam yang kemudian pendukung-pendukung mereka ya sama begitu kan. Partai Perubahan Indonesia mereka lebih pada nasionalis ya dibandingkan dengan dengan yang lain begitu kan. Tapi dalam bentuk hal ini maka yang menjadi acuan penting pendukung-pendukung mereka, fanatik-fanatik mereka begitu kan. Saya kira satu sisi bagus kalau Anies Baswedan membuat partai baru dengan adanya polling seperti ini, mereka juga bisa menentukan begitu kan ya. 86% mereka dianggap sebagai orang yang kemudian cocok dengan partai baru Anies Baswedan. Dan salah satu yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan ya, seperti diungkapkan oleh Refli Harun, dia mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan bentuk Partai Perubahan Indonesia, saya kira ini yang akan menjadi yang menjadi pendukung-pendukung mereka saya kira banyak ya. Salah satunya mereka ketika 83% mereka setuju, mereka sudah melampaui batas begitu kan. Kalau ini kan masih partai baru. Saya kira kalau Anies Baswedan punya partai baru, ya Partai Gelora sudah tidak laku mereka. Kenapa begitu? Karena pendukung-pendukung Gelora yang dibawa simpatisannya masih ragu-ragu, salah satu 50% ke Anies Baswedan, 50% ke Gelora. Artinya kalau tokoh politiknya itu adalah sangat baik dibandingkan dengan seorang Fahri Hamzah, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting bahwa Partai Perubahan Indonesia yang digagas oleh Anies Baswedan akan mengalahkan Partai Gelora, partai-partai kecil di situ begitu kan. Ya, tetapi jangan Anies Baswedan karena dianggap sebagai tokoh politik
tokoh pendidikan dan sebagainya, lalu kemudian jangan kemudian terjebak di situ begitu kan. Terjebaknya gimana? Lah, kalau masuk kepada dunia politik dan demokrasi, mereka dianggap sebagai tokoh politik begitu kan ya. Jadi satu sisi mereka ada hal yang kemudian harus ikuti begitu kan. Salah satunya adalah mereka harus menjadi oposisi atau koalisi mereka. Itu jelas di situ begitu. Maka secara tidak langsung bagi kami apa yang disampaikan Refli Harun, salah satunya mereka dalam pollingnya salah satu banyak orang yang mendukung di situ begitu kan ya. Maka kalau menurut saya pribadi begitu, hal-hal yang sedemikian ya yang digagas oleh mereka baik juga begitu. Pendukung Anies Baswedan jutaan loh begitu kan, sehingga para pendukung PKS, para partai PKS, terus kemudian Nasdem dan PKB, mereka naik signifikan begitu ketika mengusung Anies Baswedan. Dan inilah yang harus kita amati betul. Kalau toh pada hakikatnya begitu kan ya, sekarang ini lihat saja ketika Anies Baswedan kemana-mana disambut luar biasa di situ begitu. Ya ngopi bareng dengan relawan, ya disambut luar biasa. Terus ketemu dengan relawan, tidak pernah meninggalkan para pendukung-pendukung mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, para pendukung-pendukung Anies Baswedan itu masih setia dengan Anies Baswedan, dengan catatan mereka jangan sampai Anies Baswedan masuk ke oposisi begitu ya. Jangan masuk ke koalisi begitu kan. Jangan sampai Anies Baswedan masuk ke koalisi. Kalau mereka masuk ke koalisi, maka secara tidak langsung Anies Baswedan dicap sebagai pengkhianat. Dan mereka kalau membuat partai baru yang namanya Partai Perubahan Indonesia, saya kira mereka akan cuma-cuma di situ begitu kan. Maka secara tidak langsung kalau ini memang benar-benar terjadi untuk ya membuat Partai Perubahan Indonesia, saya kira satu catatannya, jangan mengkhianati para pendukung-pendukung mereka. Ya paling tidaklah 10 tahun lah untuk mengungkapkan hal ini semua. Karena dengan adanya seperti ini, maka saya katakan wah luar biasa sebenarnya begitu kan. Dan sekarang ya sarter juga isu bahwa Anies Baswedan diisukan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta ya, calon gubernur DKI Jakarta. Jelas bahwa masih menjadi pertimbangan di situ begitu kan, desas-desus Partai Perubahan Indonesia yang sekarang ini untuk menghangat-hangat begitu kan ya. Maka saya kira pendukung-pendukung mereka begitu yang kemudian kecewa ya, pendukung dari PKS, dari Nasdem, dari PKB salah satunya, mereka bukan tidak mungkin akan bergabung kepada Partai Perubahan Indonesia kalau memang ini benar terjadi begitu kan ya. Bahkan Anies Baswedan sudah membantah berkali-kali begitu bahwa kalau ada Partai Perubahan Indonesia, maka mereka saya kira tidak akan bergabung mereka begitu. Jadi menunjukkan bahwa jati diri sebagai sebagai tokoh di situ tidak mencela-mencela. Anies Baswedan mengatakan, ya bukan tidak mungkin akan bergabung kepada koalisi Prabowo kalau toh pada akhirnya yang diisukan atau yang dimajukan adalah perubahan. Tapi menurut saya pribadi tidak usahlah Anies Baswedan bergabung kepada koalisi Prabowo. Nikmati saja ya dengan rakyat. Suatu waktu ya kalau mereka Anies Baswedan dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta, bukan tidak mungkin mereka punya rekam jejak yang baik. Nah, disitulah peran penting. Saya kira ini muncul narasi-narasi yang kemudian yang menjadi perhatian ya di publik di situ begitu. Salah satunya dalam beberapa media begitu kan yang mengatakan bahwa dari ABW News ya mengatakan bahwa apa hubungannya dengan partai itu. Mari kita baca. Kalangan relawan pendukung Capres Anies Baswedan santer beredar desas-desus tentang kelahiran Partai Perubahan Indonesia pasca Pilpres 2024. Melalui akun YouTube, pakar hukum tata negara Refli Harun menyatakan telah mendengar kabar tentang Partai Perubahan Indonesia, tetapi belum bisa memastikan kebenarannya. Bahkan Partai Buruh Indonesia lengkap ya dengan logonya telah semakin berkembang di kalangan relawan Anies Baswedan. Wah. Bahkan Refli Harun mengatakan bahwa banyak relawan yang menanyakan tentang partai tersebut. Bahkan beberapa menyatakan kesiapan untuk bergabung. Namun hingga saat ini belum menerima informasi pun yang mengenai partai tersebut. Karena ya kita lihat saja bagaimana Oma Irama membuat partai baru di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya mereka ya tidak eksis karena salah satu tokohnya di situ ya itu aja begitu kan ya. Kalau memang benar-benar Anies Baswedan punya menjadi tokoh yang baik, wah bukan tidak mungkin para pendukung-pendukung mereka, anak
anak-anak muda di situ begitu untuk bergabung ya kepada Partai Perubahan. Ya, Anies Baswedan ya saya anggap masih layak lah untuk menjadi pemimpin partai di situ begitu. Dan yang lain bisa menjadi ketar-ketir begitu kan. Ya, bisa saja tidak sepaham dengan Surya Paloh begitu, dengan yang lain begitu. Tapi saya kira ini masih ragu-ragu membuat Partai Perubahan. Ya, kita lihat saja. Ada PKS juga sama begitu dengan pendukung-pendukung Anies Baswedan ya. Karena apa? Karena pendukung-pendukung Anies Baswedan itu ya salah satunya punya stigma ya memperjuangkan perubahan sama dengan PKS mereka. Saya kira orang-orang akan masih simpati kepada PKS yang dianggap sebagai partai yang konsisten, tidak mencela-mencela, tidak haus kekuasaan di situ ya. Ngapain kita harus membuat partai baru begitu kan? Partai baru itu salah satunya harus punya dana yang luar biasa. Itu pun begitu kan ya. Salah satu mereka harus banyak pendukung-pendukung mereka begitu. Saya kira kalau tokohnya sangat bagus sebenarnya, tapi satu sisi secara finansial mereka saya kira tidak begitu eksis begitu kan ya. Lihat saja orang-orang kaya di situ buat partai tapi ya tidak begitu minat salah satunya begitu karena salah satu mereka tokohnya tidak baik ya. Ya kalau tokohnya misalnya dalam sebuah partai itu mirip buzzer, mana mungkin masyarakat Indonesia bisa percaya begitu kan? Kritik sana sini, kritik sana sini, kritik sana sini begitu kan? Ya tidak mencerminkan jati diri sebagai tokoh politik begitu kan? Tokoh bangsa di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.